Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali bersama Afkar Farm 84, channel yang membahas seputar peternakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat pakan fermentasi dari bahan ikan asin. Sebelumnya ikan asin ini sudah saya rendam beberapa menit. Setelah direndam beberapa menit, kemudian kita cuci bersih beberapa kali cuci. Tujuannya agar mengurangi kadar garam yang ada dalam ikan asin ini. Dengan harga pakan untuk saat ini, pakan jadi atau pakan pabrikan, seiring waktu harganya semakin meningkat. Oleh sebab itu kita mencoba untuk membuat pakan sendiri dengan tujuan untuk mengurangi pemakaian pakan jadi atau pakan pabrikan. Untuk lepas sama sekali dengan pakan pabrikan saat ini kita belum bisa, karena apapun itu pakan pabrikan lebih simpel, lebih mudah penggunaannya, kemudian kadar dari protein dan kandungan lainnya itu sudah memang betul-betul dihitung oleh perusahaan dari pembuat pakan pabrikan tersebut. Nah, kalau kita sebagai peternak rumahan skala kecil ini memang kalau bergantung dari full pakan pabrikan, keuntungan itu memang agak sedikit atau tipis sekali. Beda kalau skala besar, misalkan melihara 500 atau 1000 ekor itik, itu memang hasilnya atau keuntungannya lumayan lah. Ya walaupun full dengan penggunaan pakan jadi atau pakan pabrikan. Setelah ikan asinnya sudah kita bersihkan, selanjutnya kita masukkan ke dalam panci untuk direbus. Ini ukuran satu panci full ini sekitar 4 kg. Tadi sudah kita rebus sebanyak 2 kali ukuran panci ini. Jadi untuk ikan asin yang akan kita fermentasi ini sekitar 12 kg. Jadi ini rebusan yang ketiga. 2 panci sudah kita rebus, berarti kan 8 kg tambah 4 kg. Rebusan yang terakhir ini berarti 12 kg. Kita kasih airnya sedikit saja, karena ikan ini kan sudah mengandung kadar air. Jadi nanti kalau terlalu banyak masukkan airnya, nanti ketika ikannya itu mau matang bisa tumpah airnya. Di waktu perebusannya sekitar 15 menit atau dikira-kira ikannya itu sudah hancur. Sambil kita aduk-aduk seperti ini, sambil meratakan agar ikannya cepat hancur, agar nanti mudah ketika kita mengaduk dengan campuran-campuran bahan lain untuk ikan asinnya ini. Setelah ikan asinnya betul-betul matang, lalu kita pindahkan ke tempat yang lebih besar agar ikan asinnya cepat mendingin. Maaf ya teman-teman kalau videonya kurang jelas, karena untuk pengadukan bahan fermentasi kali ini kita waktunya di malam hari, karena sore tadi sekitar jam 3 itu baru selesai untuk perebusan ikan asinnya.
Jadi perlu kita dinginkan selama beberapa jam. Jadi kita siapkan air ke dalam wadah secukupnya, lalu kita masukkan cairan EM4 untuk peternakan sebanyak 12 tutup, karena kan jumlah ikan yang kita fermentasi ini ada 12 kg. Selanjutnya kita tambahkan gula pasir sebanyak 12 sendok. Selanjutnya kita campurkan 1 bungkus penyedap rasa, kemudian kita aduk. Setelah itu kita diamkan selama 15 menit agar probiotik yang ada pada EM4 ini bisa aktif. Menunggu cairan E4 yang kita campur tadi selama 15 menit, kita aduk dulu untuk ikan asin yang sudah kita rebus tadi agar bisa lebih halus lagi. Setelah itu kita masukkan bahan campuran lain, yaitu dedak sebanyak 3 kg. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk secara merata. Untuk memudahkan proses pengadukannya, kita pindahkan ke alas plastik. Selanjutnya kita tambahkan lagi bahan campuran lain, yaitu parutan sagu atau paya. Ini saya memakai atau menggunakan ukuran sekitar 1,5 belik parutan sagu atau paya. Jadi kita campurkan juga sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Selanjutnya kita
tambahkan juga daun pepaya secukupnya, daun pepaya yang sudah kita haluskan. Kemudian kita aduk lagi, tambahkan lagi parutan sagunya. Selanjutnya kita percikan cairan ayam 4 tadi yang sudah kita campur dengan gula pasir dan raiko sedikit demi sedikit juga agar bisa merata. Jadi kita usahakan pengadukannya itu betul-betul merata agar bisa memaksimalkan nanti proses fermentasinya. Jadi hasil pengadukannya ini tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Jadi teman-teman bisa saja mengira-ngira kalau misalnya masih dirasa terlalu basah, bisa kita tambahkan lagi dedak atau parutan sagu tadi. Ini proses pengadukannya sudah hampir selesai dan dirasa sudah merata. Selanjutnya kita siapkan tempat untuk menyimpan bahan pakan fermentasi ini. Di sini saya menggunakan wadah plastik untuk penyimpanan. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah tempat atau wadah penyimpanannya ini harus betul-betul rapat dan tidak ada bisa masuk angin atau kedap udara, karena nanti kalau tempatnya itu ada yang bocor atau bisa kemasukan angin, maka bisa menyebabkan gagalnya proses fermentasi ini. Kayaknya ini tidak cukup atau tidak muat untuk satu wadah. Kita tambahkan lagi tempat lain, yaitu gayung. Nah, kita pindahkan. Ini agak terlalu jubung lah bahasa Banjarnya itu. Jadi kita pindahkan ke gayung.
Selanjutnya, proses terakhir kita lakukan penutupan secara rapat agar udara betul-betul tidak bisa masuk ke dalam tempat atau wadah fermentasi ini. Nah, kalau ini perlu kita ikat dengan karet karena tutupnya tidak begitu rapat. Kita ikat betul-betul sampai tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam tempat penyimpanan pakan fermentasi ini. Jadi proses fermentasinya ini selama 7 hari atau 1 minggu. Jadi nanti untuk mengetahui apakah fermentasinya ini berhasil atau tidak, ketika kita buka nanti pada 1 minggu yang akan datang, itu akan tercium aroma seperti bau tapai. Jadi aroma harum seperti bau tapai, berarti itu fermentasinya berhasil. Nah, demikian video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.